Oke, kali ini kita akan belajar tentang SQL lagi ya. Oke, kita masuk ke, boleh pakai cara kemarin, boleh pakai CMD seperti ini ya. Oke, saya akan keluar dulu direktorinya, kemudian cd zampp slash mysql, kemudian slash bin, kemudian mysql u root p, passwordnya aja. Oh, error ya, karena examnya belum saya aktifin ya. Oke, kita ke C zam. Makanya sebelum kita belajar tentang SQL, jangan lupa aktifin dulu nih ya Apache dan SQL nya ya. Oke, start, kemudian start ya. Oke, kemudian kita enter passwordnya. Oke, karena kita kemarin menggunakan database perpustakaan ya, kita lihat dulu. So, databases, nah ini untuk menampilkan semua database ya. Perintah ini untuk menampilkan semua database ya. Kemarin kita menggunakan buat database perpustakaan. Sekarang kita use perpustakaan. Jangan lupa titik koma ya di akhir. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah tabel ya. Membuat sebuah tabel dalam SQL ya. Di dalam database perpustakaan. Nah, yang pertama-tama di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang ini kita ada database perpustakaan. Di dalam perpustakaan itu biasanya ada mungkin tabel anggota ya, atau tabel mahasiswa pengunjung kalau dalam perpustakaan kampus ya. Mungkin tabel anggota, mungkin ada tabel buku, tabel peminjam ya, mungkin mungkin tabel dan lain-lainnya ya. Mungkin kita ambil satu aja nih, kita ke tabel anggota ya contohnya ya. Nanti kita akan bikin tabel anggota. Nah, datanya seperti apa ya, mungkin kita bikin beberapa, misalnya sini mungkin ada NIM ya, kalau di kampus ya ada nama, mungkin di sini ada alamat dan nomor HP misalnya, nomor HP. Oh, ada lagi yang kita tambahin karena dia perpustakaan kampus, kita tambah lagi ya, insert right, mungkin program studi nih, prodi misalnya namanya Rudi Habibi. Nah, ini salah, ini NIM ya 24001, mungkin tahun 2004 yang pertama. Kemudian nama di sini Rudi Habibi, kemudian alamat misalnya Pangkal Pinang, kemudian nomor HP 0821 22 33 4455 aja seperti ya. Kemudian Ilkom. Kemudian yang kedua itu ada mungkin per 002, mungkin ini adalah Sari ya. Kemudian ini mungkin misalnya Gabek,
nomor HP-nya misalnya 0819 44556677. Ini misalnya KSDA ya. Oke, kita akan bikin tabelnya ya, tabel ini kalau dalam database itu adalah field ya. Oke, yang pertama-tama kita bikin tabel anggota yang akan berisikan fieldnya name, nama, alamat, HP dan prodi ya. Kita balik ke sini ya. Nah, yang pertama-tama kalau kita akan membuat sebuah tabel itu biasanya menggunakan create ya. Create tabel ya. Tabelnya bahasa Inggris ya. Nama tabel itu tabel anggota. Kemudian nah, kita buka kurung di sini. Kita akan mendefinisikan name, nama, alamat, nomor HP dan prodi ya. Kita lihat di sini. Ya. Pertama tadi ada name. Name itu biasanya kalau dalam tipe data itu ada beberapa macam. Ada integer, varchar, karakter, float, mungkin date ya, text ya. Kalau name kita pakai integer. Kemudian jangan lupa diberikan primary key. Kita di sini kasih primary ya. Integer spasi primary key. Nanti dianya kenapa supaya name-nya itu nggak boleh sama ya, jadinya ya. Kemudian ada nama tipe datanya nanti kita varchar ya. Nah, nanti dianya harus ada panjang karakternya seperti apa ya. Misalnya nih Budi Santoso Pratama itu kan berapa kata nanti kan. Nah nanti kita isi di sini misalnya maksimal 50 kata misalnya ya. Kita koma, ini kita enter aja ya supaya ke bawah ya. Oke, kemudian apa lagi? Ada alamat, nomor HP dan prodi. Kemudian ada alamat ya. Alamat ini misalnya selain varchar itu ada teks ya. Tipe datanya teks, panjang karakternya mungkin 50 juga ya. Kemudian ada nomor HP. Nah ini kalau field ya seperti ini nggak boleh ada spasi ya. Makanya di sini saya berikan underscore atau tanpa spasi juga boleh. Nomor HP kita pakai integer aja ya. Nah kemudian ini nggak usah kasih panjang karakter juga ada masalah. Tapi kalau di ketik HP biasanya kan 00 itu biasanya nggak terbaca 0 di depan ya. Atau kita pakai 62 misalnya. Nah karena dia pakai integer ya biasanya dianya otomatis 11 karakter ya, 11 panjangnya 11. Boleh kita tambahin misalnya di sini 12 atau 13, nomor HP ada 13 ya. 13 misalnya. Kemudian adalah prodi program studi. Nanti kita kasih ada varchar aja nih, varchar. Oke, panjang karakternya mungkin 20 aja ya. Oke, kita perhatikan di sini ya. Nah, hati-hati nih. Di sini ada buka koma ya. Jangan di sini ada tutup koma, tutup ya, buka kurung ya. Di sini ada buka kurung. Jangan sampai di sini buka kurungnya langsung koma, titik koma ya. Nah, kita tutup lagi nih dengan titik kurung. Baru kita titik koma di akhir. Jangan lupa titik komanya di akhir ya. Oke, kita enter. Nah, di sini dia query oke, berarti query-nya udah berhasil ya. Oke, nanti buat tabel-tabel yang lain juga seperti itu. Ya sama, mungkin ada berapa ya? Kita tampilkan misalnya show tables ya. Sama kayak show databases tadi ya. Nah, ini adalah show tables. Kita enter ya. Wow, tabelnya cuma ada satu. Karena kita udah bikin tabel anggota tadi ya. Nah, kalau kita mau lihat strukturnya nih yang kita bikin tadi, name, nama,
alamat, nomor HP, prodi ya misalnya ya. Kalau nggak salah kita deskripsikan anggota. Oke ya, seperti ini. Ini untuk melihat deskripsi tabelnya, berarti ada NIM, nama. Ya, di sini kan 11 kan, kalau kita nggak tulis panjang karakternya dia otomatis jadi 11 kalau untuk integer. Nah, karena kita tadi pakai primary key di NIM, dia akan sini. Satu tabel itu cuma satu primary key. Nah, ada prodi, pacar ya. Kemudian kita akan mengisi data ya, namanya record. Mungkin ini tadi adalah namanya fill kan, fill nih. Ini tipe datanya, kemudian key-nya ya. Kemudian kita mengisi data nih. Nih, ini yang kita isi ya, ini ya. Kemudian oke, untuk perintahnya untuk menambahkan data itu biasanya menggunakan insert ya. Into nama tabelnya, karena kita tadi tabel anggota ya, kita tulis di sini anggota ya. Kemudian ada untuk memasukkan itu ada menggunakan values. Nah, biar nggak terlalu panjang sini ya. Nah, saya enter aja nih di sini ya, masalah ya. Nah, yang pertama tadi NIM-nya berapa? NIM-nya tadi 24001 ya. Kita buka kurung dulu ya. Kemudian kita kasih kutip pertama, kemudian baru ketikkan 24001. Jangan lupa kutip tutup, karena kita mengisi data yang lain, koma ya. Kemudian kutip lagi. Dia harus berurutan ya. NIM, nama, alamat, nomor HP, dan prodi dia harus berurutan. Namanya tadi itu adalah Rudi Habibi, Pangkal Pinang. Rudi Habibi ya. Rudi Habibi. Kutip tutup jangan lupa ya. Baru koma, kutip lagi ya. Nah, kalau untuk data ya, dia boleh spasi. Kalau untuk fill, dia nggak boleh spasi seperti ini ya. Kemudian tempatnya tadi alamat Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Kemudian nomor HP-nya tadi 0823 berapa tadi ya? 0823 2233 2233 2233 2233 ya, berapa nih? 4 6 8 10 12. Biasanya kalau dia huruf 0 dia nanti error atau nggak kebaca ya, biasanya nggak kebaca. Kita pakai 62 aja di depannya ya. Kemudian kutip lagi. Nah, kemudian apa lagi tadi? Prodinya ilkom. Jangan lupa setelah buka kurung itu ada tutup kurung. Nah, karena kita tadi datanya ada 2 ya. Nah, kita boleh kalau mau satu juga boleh, kalau mau 2 dia koma lagi di bawahnya. Kita kasih koma ya, kita lihat dulu, kita cek dulu nih sebelum di 2 kutip koma, pakai kutip buka tutup kutip buka kutip tutup ya, kutip buka kutip tutup com ya. Oke, kita enter sini ya, enter, kemudian kita buka kurung lagi, isi data yang kedua ya, 24002 Sari Gabek ya. Oke, kita di sini berarti 2424002, kemudian tutup, jangan lupa namanya Sari ya, tutup. Oke, kemudian tempat tinggalnya itu Gabek, kemudian nomor HP-nya 08. Nah, kita pakai 62 aja ya, 62819 ya tadi. 194455 4455 4433. Oh ya, jangan lupa ya kutipnya di sini ya.
ya, nanti error. Oke, ada kutip tutup di sini. Nah, tutup, kemudian koma lagi, kita kutip lagi prodinya apa tadi? KSDA. KSDA, oke. KSDA. Jangan lupa tutup kurung ya. Nah, di sini jangan lupa titik koma di akhir. Karena coba kita lihat di sini kan ada udah semua ya, buka kurung tutup kurung, buka kurung tutup kurung ya. Diakhiri dengan titik koma di akhir ya. Kita enter. Oke, udah benar ya. Nah, bagaimana untuk menampilkan datanya gitu. Ya. Kita tampilkan datanya, select bintang from. Select, kita akan memilih dari tabel anggota bintang from. Berarti bintang ini untuk kita menampilkan semuanya ya. From tabel anggota. Kita tadi mengisi di tabel anggota ya. Anggota. Nah, jangan lupa titik koma di sini. Oke, kita lihat. Nah, di sini kan udah ada tampilnya datanya dua ya. Oke, untuk menambahkan sebuah data di tabel anggota ya seperti ini tadinya ya, caranya seperti ini. Kemudian ya, misalnya nih kita data yang ada yang salah misalnya ya, mau kita ubah data misalnya nih. Ini biasanya itu update sama seperti biasanya update. Nama tabelnya apa? Nama tabelnya anggota ya. Kemudian set. Nah, biasanya menggunakan kita set di mana nih misalnya. Nah, kita ubah misalnya alamatnya itu sama dengan misalnya kita ganti dengan ke ini ya, misalnya apa ya, Gerunggang misalnya. Gerunggang. Kemudian nah sini kan alamat ini kan kita ganti Gerunggang ini kan di Gabek ya, yang Gabek ini kita ganti Gerunggang. Nah, mau kita ganti Gerunggang itu seperti apa, di mana tempatnya ya, kita gunain di mana ya, where biasanya gunain ya, dengan nimnya pakai primary key juga boleh gitu, where ya, nim sama dengan berapa nih, kutip 24002 ya. Jangan lupa titik koma. Di sini kita jelasin ya bahwa kita akan mengubah alamat Gabek menjadi Gerunggang di mana data tersebut ada di NIM 24002 ya. Coba kita enter apakah benar ya. Nah, kalau error kita coba lagi. Oke, udah benar ya. Query-nya oke. Ya. Change-nya 1, yang kita ubah adalah 1. Kemudian kita ketik lagi nih, select bintang from anggota. Nah, kalau mau ketik langsung juga boleh, atau karena kan kita kan udah pernah klik ketik di sini ya, di atasnya. Kita cukup gunain tombol atas bawah nih, atas bawah gitu. Ya, sebaliknya. Kita tinggal enter. Oke, datanya udah berubah menjadi Gerunggang ini. Data Gabek kita ganti jadi Gerunggang di mana yang alamat yang akan kita ganti itu berada di NIM-nya 24002 seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk menghapus ya biasanya gunain delete, klik delete ya, kita ketikkan delete from anggota ya, where. Nah, data mana yang kita akan hapus ya, berarti satu baris ya. Datanya akan hilang satu baris ya. Where misalnya NIM-nya itu sama kayak tadi ya, 24002 ya.
titik di sini, kita titik koma ya, kita enter ya. Nah, query oke. Coba kita lihat lagi apakah datanya sudah hilang ya. Kita lihat salib bintang from lagi. Oke, udah hilang datanya ya. Seperti itu. Oke, untuk kali ini cukup kita belajar yang bagaimana caranya insert, update dan delete ya seperti itu.